Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuningsih, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Untuk kali ini saya akan mewawancarai teman sejawat untuk pelaksanaan supervisi akademik di kelas. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, saya akan mewawancarai beliau terkait dengan pengembangan yang akan dilakukan di kelas nanti saat diobservasi atau saat disupervisi. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Neri, teman sejawat guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Pebayuran. Kami akan melaksanakan observasi untuk supervisi akademik di kelas. Namun sebelumnya sedikit wawancara mengenai apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran IPA di kelasnya Bu Neri. Selamat pagi Bu Neri. Selamat pagi Bu Yuyun. Ya. Untuk pembelajaran yang akan kita adakan nanti, supervisi akademik di kelas ini, kira-kira materi apa ya Bu? Materi yang akan saya bawakan materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ini materi di kelas 9 semester ganjil. Iya. Tujuan untuk materi ini kira-kira apa ya Bu ya? Untuk tujuan spesifik pembelajarannya, melalui kajian literatur, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat dengan benar. Kemudian melalui penyelidikan sederhana dan tanya jawab, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan karakteristik anggota keluarga untuk menentukan pewarisan sifat dengan percaya diri. Nah, jadi materinya IPA banget ini ya Bu ya. Untuk area pengembangan materi ini, Ibu mengambil pengembangan yang mana ya Bu? Saya mengambil pengembangan untuk 4C, kreatif, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi ya Bu. Jadi biar mereka bisa bekerja sama, bisa berpikir kritis, bisa kreatif, juga bisa mengkomunikasikan percaya diri. Nah, iya, jadi 4C yang akan Ibu kembangkan ya, kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan kritis ya Bu ya. Untuk strategi yang digunakan, kira-kira strategi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk strateginya, model pembelajarannya dulu Bu, saya memilih problem based learning, jadi berdasarkan masalah atau kehidupan sehari-hari yang otentik gitu Bu. Kemudian untuk pendekatannya saintifik, metodenya diskusi tanya jawab seperti itu. Wah iya, jadi kita udah dapat ini ya Bu ya. Untuk tujuannya sudah ada, pengembangan sudah ada, strateginya juga sudah disiapkan. Mungkin kita akan langsung ke kelas aja kali ya Bu ya. Untuk di kelas ini kira-kira ada di jam keberapa ya Bu ya? Biar nanti saya siapkan dulu untuk pembelajarannya, untuk berkas-berkas yang harus saya siapkan. Ya, nanti di jam ke-5 dan 6 Bu. Di kelas 97. Nanti mereka akan, setiap siswa membawa handphone masing-masing karena kebutuhan akses Google Sets Bu. Oh, jadi menggunakan itu ya, Google Set ya Bu ya? Berarti anak-anak sudah harus disiapkan dulu untuk membawa HP masing-masing dari rumah plus kuota barangkali ya? Iya. Ya udah, nanti saya siapkan dulu. Mungkin Ibu juga mau siap-siap dulu untuk persiapan pembelajaran di kelas. Dan nanti kita ketemu di kelas ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Nanti kita ketemu di kelas. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Baik, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Kelas 97. Agung Laksono. Alfi Agustina. Amelia. Andre. Gak ada. Anggi. Oke. Afif. Ayuni.
Dede Irfan, Dina, Elsa. Ya. Pokoknya hari ini kita akan belajar seru banget. Kita belajar hari ini pakai handphone. Semuanya bawa handphone? Bawa. Kita pakai gadget kita untuk sesuatu yang seru, yang menarik. Pokoknya Ibu sudah menyiapkan semuanya. Yang hari ini paling aktif akan Ibu kasih reward. Rewardnya apa? Apaan tuh? Ada deh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kamu siapkan handphonenya, alat tulisnya. Sudah siap alat tempurnya? Oke, handphonenya ada kuotanya? Bagi yang nggak ada kuota, Ibu udah siapkan tethering hotspot ya. Passwordnya punya aku. Ya, silakan. Ibu sudah kasih link Google Sites-nya ya ke ketua kelas. Sudah ada linknya? Baik, silakan diakses link Google Sites-nya. Diklik aja. Ya, silakan klik. Silakan klik. Bisa lancar aksesnya? Oke, yang nggak ada handphone langsung gabung sama teman nggak masalah. Ada kendala nggak? Langsung klik. Nanti ada tampilan seperti ini. Ada gambar ibu sama bayinya. Oke. Gimana Kak? Di atas meja aja handphone. Nggak ada. Baik. Yang pertama, lihat di sini. Judulnya apa di sana? Judulnya apa di sana? Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Silakan kamu scroll pelan-pelan. Ya, di bawahnya ada gambar. Kelihatan gambarnya? Gambar apakah itu? Gambar ibu dan anak. Oke, gambar ibu dan anak. Ada 3 ibu dan 3 anak yang masing-masing anaknya di pangku ya. Lihat, apa yang bisa kamu amati dari gambar itu? Warna kulitnya beda-beda. Oke, antara ibu sama anak ada persamaan nggak? Ada. Apa yang samanya itu? Warna kulit, terus rambut, mata, sama ya? Oke, gambarnya jelas ya? Oke, nah sekilas hari ini kita akan bahas tentang bagaimana anak memiliki kesamaan dengan orang tuanya. Kita akan bahas tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Scroll di bawahnya ada tujuannya. Melalui kajian literatur, diskusi, dan tanya jawab, kalian nanti akan menentukan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Kemudian melalui penyelidikan sederhana, identifikasi kemiripan, kalian akan bisa mempresentasikan hasil dengan percaya diri bahwa pewarisan sifat itu terjadi karena gen yang diwariskan dari orang tua ke anaknya. Baik, scroll lagi sedikit ke bawah. Pembelajaran hari ini secara garis besarnya, simak ya guys ya, lihat. Pertama kita akan analisis masalah, dilihat di gambar masing-masing. Kemudian setelah analisis masalah tentang kesamaan individu, kita akan mengidentifikasi kemiripan. Kemudian setelah identifikasi, gambarnya bisa di zoom tuh. Kamu bisa menentukan, memahami hukum pewarisan sifat untuk menentukan kemiripan dengan keluarga. Setelah bisa itu, nanti kamu siap-siap untuk menjadi smart students. Siap buat jadi smart students? Siap buat jadi smart students? Siap. Baiklah. Sebelum ke sana, kita jajal ilmu dulu nih. Kita bakal pretest dulu. Pretest seberapa jauh kemampuan atau seberapa jauh informasi yang sudah kamu dapatkan tentang materi ini. Silakan klik tombol pretest, diklik. Ada tombol pretest warna pink. Silakan diklik. Kamu isi sesuai yang kamu tahu aja. Ada 5 soal, Ibu kasih waktu 3 menit. Diklik. Nah, ada soal. Bisa diakses? Ya. Isi nama, isi kelasnya.
Oke, scroll lagi pelan-pelan, scroll. Nah, di bawahnya ada video. Simak video yuk. Di back dulu, dibalikan lagi. Oke. Atau ulang lagi dari awal, klik linknya aja. Nah, langsung. Nah, bisa? Bisa. Scroll pelan-pelan. Nah, pertama kita bakalan bahas ada satu masalah yang kita bakalan identifikasi ke depannya. Untuk itu silahkan kamu lihat video yang di sana ada Gen Halilintar tuh. Silahkan di play videonya. Diklik aja langsung. Apa yang menyebabkan muka mereka mirip, Bu? Sama orang tuanya sama, dengan ibu bapaknya sama. Nah, tadi pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini nggak akan langsung ibu jawab. Nanti kita akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nanti akan kita bisa jawab pertanyaan ini di akhir pembelajaran. Akan terjawab, insya Allah. Oke, lanjut. Lanjut lagi, di scroll pelan-pelan. Setelah ada pertanyaan yang kamu nanya. Oke. Lanjut lagi. Nah, di bawahnya ada bahan ajar sama LKPD. Nanti kita akan pakai di pembelajaran ketika kamu mengerjakan identifikasi keluarga. By the way, alat dan bahannya sudah kamu bawa? Foto ibu dibawa? Foto bapak? Adik? Kakak? Foto kamu yang cantik dan ganteng dibawa? Ada, siap ya? Siap. Kita praktek siap nih. Baiklah, silakan disiapkan, taruh di atas meja semua persiapannya. Oke. Nggak apa-apa, gabung sama temennya aja. Silakan kamu nanti pakai kelompok yang sudah ada aja ya. Berempat, langsung gabung aja. Oke. Kemudian kalau sudah siap, kamu langsung klik yang LKPD yang hijau. Klik yang LKPD yang hijau di situ. Diklik aja. LKPD. Ya, yang itu, yang hijau. Coba perhatikan dulu sebentar. Kamu lihat tabel ciri tubuh anggota keluarga. Ada tabelnya? Nah, kemudian kita lihat yang pertama ada warna kulit. Warna kulit ada. Cara pengisiannya itu ada yang tabel bawahnya bisa dilihat di situ. Untuk warna kulit ada kuning langsat, putih, sawo matang, hitam. Tulis aja di situ. Bentuk wajah ada bulat atau lonjong. Di tabel bawahnya ada kelihatan? Kelihatan. Kemudian ukuran mata bulat, sipit. Postur tubuh tinggi, gemuk, kurus ada di sana. Nah, perlekatan cuping telinga tahu nggak? Perlekatan cuping telinga tahu nggak? Halo guys. Halo. Coba pegang kupingnya masing-masing. Ada kupingnya? Ada. Abang ada kupingnya, Bang? Ada. Coba dipegang kupingnya. Coba. Kadilah, Bang. Sini, Bang. Kita lihat. Biasanya untuk identifikasi kuping suka bingung nih. Nih abang yang ganteng. Lihat kupingnya. Perlekatan cuping telinga itu kita amati di bagian kuping yang ini. Maaf ya, Bang. Yang ini. Ada yang kupingnya nempel langsung ke pipi. Ada yang kupingnya nggak nempel. Bang Rangga sini, Bang. Bang Rangga sini, Bang. Oke, tar yang nempel. Tar. Satu lagi, Bang. Abang sini. Perhatikan kuping tiga temanmu. Ada yang melekat, ada yang menjauh. Yang melekat itu maksudnya seperti ini nih. Perhatikan kuping. Abang namanya sudah? Sapri. Supri. Abang Supriyadi. Bang Supriyadi perhatikan kupingnya, lihat. Nah, dari posisi bawah sini kuping langsung dia nempel ke pipi ya. Tuh nggak ada ruang di sini. Si abang ini ada ruang nggak, Bang? Ngadep sana, Bang. Kupingnya ada ruang nggak? Sedikit, tapi dia nggak langsung nempel ya. Oke. Terus Bang Rangga, lihat kupingnya.
Nempel nggak dia ke pipi? Melekat nggak ke pipi? Nah, maksudnya ada cuping telinga yang melekat, ada yang tidak melekat. Yang tidak melekat seperti Abang Rangga. Si Abang ini termasuk yang tidak melekat ya. Nah, yang ini termasuk yang melekat kupingnya. Paham ya? Paham ya? Nah, Bu, kenapa sih Bu kuping itu bisa melekat, bisa tidak melekat? Ada pengaruh gen loh. Pasti Bang Rangga dan orang tuanya ada yang kupingnya menjauh, ada yang melekat. Bang Rangga makanya jadi menjauh kupingnya, tidak melekat. Bang Supriyadi, kenapa kupingnya dia bisa melekat? Pasti orang tuanya juga ada yang kupingnya melekat ke pipi. Nah, pengaruh gen seperti apa? Nanti kamu bisa cari tahu di video selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Baik, lanjutkan. Oke, perhatikan teman kita yang ganteng ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong diperhatikan dulu, skip dulu, diperhatikan dulu. Warna kulit, saya warna kulit atau mata, ibu saya kulit ngangkat, saya hitam. Bentuk wajah, saya bulat, saya bulat, ibu saya bulat. Bentuk mata, saya bulat, ibu saya tipis, saya bulat. Untuk ibu, saya tinggi, ibu saya pendek, saya tinggi. 5. Penglihatan kuping telinga. Saya terpisah, ibu saya terpisah, saya terpisah. Warna kulit mata, saya coklat, ibu saya coklat, ibu saya coklat. Ketebalan alis, saya tipis, ibu saya tebal, saya tipis. Bentuk hidung, saya pesek, ibu saya mancung, saya tidak mancung. Oke, iya. Sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba silakan scroll, ada soal post test. Ada klik tombol warna pink di sana, klik tombol post test. Di bawah video ada tombol post test, silakan diklik dan silakan diisi. Bisa diisi? Bisa, insya Allah Bu bisa. Oke. Setelah post test bisa jawab, kamu sudah paham gen apa aja, dominan resesifnya yang bagaimana, berarti pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kalian sudah paham semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti minggu depan kita akan masih bahas tentang ini. Kita minggu depan bahas bagaimana persilangan antara tanaman, tumbuhan. Bagaimana bunga yang pink dan bunga yang putih, anaknya bisa jadi ungu. Kenapa bisa begitu? Nah, dia anak ungu bukan Bu? Nanti kita cari tahu bagaimana itu bisa terjadi di minggu depan. Makanya minggu depan harus hadir semuanya ya. Baiklah. Oke, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuri. Selamat siang Bu Yuyun. Ya, setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran dan observasi di kelas, ya, ini ada sedikit wawancara. Tujuannya untuk mengetahui apakah sudah ada tercapaian dari tujuan pembelajaran tadi, ya. Nah, terus yang kemarin kita lakukan itu menurut Bu Nuri apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah menurut saya kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, hanya saja memang belum maksimal. Setiap proses dalam pembelajarannya sudah dilaksanakan, hanya untuk tujuan pembelajaran saya rasa masih belum 100% tercapai. Jadi sebenarnya prosesnya sudah bagus, sudah menurut maksimal, tapi ternyata ada tujuan yang belum begitu
maksimal tercapai ya. Iya. Terus kalau misalnya apa yang belum maksimalnya tadi itu menurut penilaiannya ya. Menurut saya, jadi sebagian siswa ini masih belum menguasai materi pewarisan sifatnya, Bu. Jadi hanya sebagian siswa yang ketika pembelajaran menjawab dengan percaya diri, ada yang sebagian hanya diam gitu. Kemudian ketika mengisi LKPD juga ternyata belum seluruh siswa bisa mengikuti atau sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan gitu. Jadi saya merasa kalau memang tujuan pemahaman materi genetik ini belum sepenuhnya oleh siswa dipahami dan dikuasai gitu. Jadi begitu ya. Tapi boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan yang kemarin? Oh iya boleh Bu, silakan. Kalau menurut Ibu tadi kan belum maksimal dari tujuannya. Ya mungkin karena Ibu melihat sendiri ya anak itu apa sih berinteraksi dengan Ibu langsung dan sepertinya mereka seperti itu yang Ibu rasakan. Tapi kalau selintas dari pembelajaran yang kemarin ini udah bagus sekali. Ya, kayaknya semua anak antusias, apalagi mereka punya HP untuk artinya pembelajaran itu menggunakan HP. HP itu kan mereka sangat senang bisa menggunakan HP dalam pembelajaran. Memang hanya ada dari anak-anak itu ada beberapa yang memang tidak antusias. Tapi itu bukan kesalahannya Buneri, tapi memang karena anaknya tidak membawa HP. Jadi kemungkinan besar mereka bingung apa yang mau saya tonton ini, apa yang saya mau kerjakan. Jadi telinga karena memang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Gitu ya Bu ya, menurut saya. Ya. Terus menurut Buneri tadi kan masih banyak, ada ya beberapa yang tidak mencapai tujuannya. Kira-kira gimana cara mencapai tujuan pembelajaran seperti yang Ibu harapkan? Oke, menurut saya Bu, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan, terutama yang menggunakan PPACK pakai handphone seperti itu, jadi nanti secara teknis sebelumnya ini akan saya atur atau koordinir dengan matang dulu. Bagaimana siswa yang tidak ada handphone, bagaimana siswa yang ternyata kuotanya habis. Nanti secara kelompok ini kelompok mana yang bisa berbagi handphone seperti apa. Jadi secara teknisnya dikondisikan dulu seharusnya. Kemudian selain itu juga dari media belajar bahan ajarnya ini kayaknya harus lebih dipersingkat dan lebih menarik gitu. Jadi biar siswa senang melihatnya, karena rata-rata siswa kita visualnya jalan. Jadi inginnya materi belajar itu, bahan ajar itu menarik, banyak gambar yang tidak banyak tulisan-tulisan, tetapi dia bisa paham kayak gitu. Iya Bu. Jadi ada beberapa hal yang ingin dikembangkan. Yang pertama mungkin tadi untuk pengondisian anak ya. Iya. Tentang medianya, kalau memang tidak ada mungkin harus media awal. Kemudian membuatnya juga lebih menarik. Gitu ya Bu. Nah, ketika semua itu memang sudah mau dilakukan, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan pengembangan yang baru ini? Ya, pasti yang pertama yang bisa membantu saya dari pengalaman rekan-rekan yang sudah lebih dahulu mengabdi. Jadi bagaimana caranya mengkondisikan kelas, mengkondisikan anak, pasti mereka lebih paham. Jadi saya akan mencari tahu dari para senior saya, kemudian saya juga akan membaca literatur bagaimana caranya mengkondisikan kelas, dari model-model pembelajarannya juga lebih variatif dan lebih cocok bagaimana setiap siswa, kan setiap kelas berbeda ya Bu ya. Dan tentunya saya cari melalui video YouTube karena saya lebih senang melihat video begitu. Pasti saya mencari info dari situ. Jadi ayat 3 ya, sama nanya sama seniornya. Yang kedua baca literasi atau masalah-masalah tentang pembelajaran media dan modelnya ya. Dan itu keren sekali ya. Kira-kira nih untuk rencana tadi kapan ini mau dijalankan? Rencana tadi ya secepatnya saya jalankan. Nanti saya kondisikan untuk setiap jam kosong ketika saya ada jeda,
jeda kelas pasti saya akan diskusi dengan teman-teman, dengan guru-guru senior, lihat handphonenya sambil lihat materi, bagaimana cara belajar lebih efektif lagi gitu. Secepatnya Ibu. Iya, secepatnya. Iya, sukses Bu Mary ya. Mudah-mudahan pembelajarannya semakin menyenangkan, anak-anak juga semakin termotivasi. Ini terima kasih sudah mau diobservasi sama saya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan harapannya bisa. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih sudah membimbing saya. Sama-sama Ibu, terima kasih sekali lagi. Kedepannya mudah-mudahan ada lagi yang aslinya, ada pembelajaran berikutnya bukan saja buat ini juga saya. Di sini ya. Oke, sama-sama Ibu. Pelaut yang hebat tidak lahir dari laut yang tenang. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Tetaplah semangat dalam belajar karena kehidupan memberi kita banyak pelajaran. Demikian praktek supervisi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.